Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Azanamira dengan NIM H5411061. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial menggunakan reviews untuk menganalisis model klasik dari regresi linear. Seperti biasa, aplikasi yang harus disiapkan itu adalah aplikasi reviews itu sendiri, kemudian data yang sudah disiapkan dalam bentuk Excel. Tanpa berlama-lama lagi, saya langsung share screen saja. Oh, tapi sebelum saya share screen, saya jelaskan dulu sebelumnya apa itu asumsi klasik, apa itu asumsi model klasik dari regresi linear. Jadi, itu tuh adalah serangkaian syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear, terutama yang menggunakan metode OLS, agar hasil estimasinya valid, akurat, dan dapat diandalkan sebagai alat prediksi atau praduga, termasuk normalitas, residual, terus tidak adanya linearitas, tidak adanya autokorelasi, serta homoskedastisitas. Saya akan lanjut langsung ke tutorial penggunaan diffuse-nya. Yang harus disiapkan itu adalah aplikasi Ifuse itu sendiri. Nah, data yang saya punya di sini bentuknya adalah data tiap bulan dari tahun 2016 sampai tahun 2021, dari tahun 2016 di bulan September sampai 2021 di bulan Desember, sehingga di bagian if-use-nya saya akan pilih monthly karena per bulan, dan start date-nya berarti dari 2016, 9 karena bulan September, dan sampai 2021 mon 12. Ya, betul. Kemudian kita lanjut, kita langsung enter saja. Oke. Nah, muncul seperti ini seperti biasa. Kemudian langsung ke bagian quick dan empty group edit series. Muncul seperti ini seperti biasa. Kemudian kita tinggal copy data yang kita punya dari Excel-nya. Copy, kemudian paste di sini. Nah, kita ubah ini menjadi variabel Y, share 1, share 2-nya X1, share 3-nya X2, share 4-nya adalah X3, kemudian share 5-nya adalah X4. Nah, jika sudah seperti ini boleh langsung di X saja. Nah, kemudian blok dari X1 sampai dengan Y, klik kanan, open as equation. Nah, ini kita ubah seperti biasa, Y, C, X1, X2, X3, X4. Nah, kita punya 4 variabel X. Kita tinggal oke. Nah, muncul seperti ini. Lalu apa yang akan kita lihat pertama kali? Yang akan kita lihat pertama kali itu adalah eh di bagian view, kemudian ke koefisien diagnosis, kemudian kita ke variance inflation factors. Ini untuk apa? Ini eh untuk melihat adanya multikolinearitas atau tidak. Nah, di sini jadi ada nilainya, yaitu nilai VIV yang akan kita lihat di sini. Nah, ini untuk menguji nilai kolinearitas. Nah, next kita bisa ke bagian residual diagnosis, kemudian ke heteroskedasticity test untuk melihat heteroskedastisnya. Nah, di sini kita pilih white, kita menggunakan metode white. Jadi kita pilihnya white. Kemudian ini jangan lupa untuk dicentang dan oke. Nah, di sini akan keluar nilai homoskedastisitasnya. Nah, akan dilihat di sini nih, prop chi square 14.
Nah, next kita ke bagian residual diagnosis lagi. Kemudian kita pilih bagian serial correlation LM test untuk melihat autokorelasi. Nah, ini kita pakainya angka 2 saja. Nah, kita pakai branch Gord-Free Serial Correlation LM Test. Sini akan dilihat probability-nya di sini. Nah, next setelah itu kita ke residual diagnosis lagi dan kita pilih ke histogram normality test untuk melihat uji normalitas. Tinggal seperti itu saja. Nah, next aku akan jelasin interpretasi dari masing-masing angka yang tadi. Oke, jadi yang pertama ada uji multikolinearitas yang tadi pertama di VIV itu. Untuk interpretasinya adalah nilai VIV semua variabel yang ada di sini itu di semua variabel independen dari X1 sampai X4 itu kecil dari 10. Nah, artinya dapat disimpulkan bahwa uji multikolinearitasnya sudah terpenuhi atau lolos karena dia kecil dari 10. Berarti kalau misalkan besar dari 10 itu tidak terpenuhi atau tidak lolos. Nah, untuk uji heteroskedastisitasnya, kita lihat di bagian prop chi-square 14 ini. Jadi, saya dapat di angka 0,0028 yang artinya angka ini lebih kecil dari angka 0,05. Dapat disimpulkan bahwa uji heteroskedastisnya itu tidak terpenuhi atau tidak lolos. Berarti kalau misalnya nanti angkanya di atas 0,05, itu berarti uji heteroskedastisnya lolos, kayak gitu. Next. Untuk selanjutnya itu adalah uji autokorelasi yang tadi yang aku dapat di angka 0,00002 yang artinya dia juga lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan autokorelasi tidak terpenuhi atau tidak lolos gitu. Berarti harus ganti data lagi untuk bisa mendapatkan angka di atas 0,05 supaya autokorelasinya itu terpenuhi kayak gitu. Next, untuk uji normalitas bisa dilihat di probability. Sini paling bawah aku tuh dapat di angka 0,000000 yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal. Jadi datanya tidak normal gitu loh. Makanya harus diganti lagi, dicari lagi datanya ulang supaya datanya bisa normal dan seperti multikolinearitasnya tidak ada, heteroskedastisnya juga tidak ada. Seperti itu. Mungkin sedikit saja yang bisa aku sampaikan di presentasi kali ini. Semoga bisa membantu semua orang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.